Halo Sobat Okebis, bersama saya yang akan menemani hari-hari Sobat semua, dengan melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa Asia, pasti bisa membuat hari kalian semakin lebih menyenangkan nih. Nah, semakin gak sabarkan dengan kelanjutan ceritanya, yaudah yuk, sekarang kita langsung aja mulai ceritanya. Andi Andrean bertanya dengan cemas, lalu apa yang kamu temukan? Andi Andrean sangat berharap berita ini benar. Jika hanya mengirim beberapa wanita bisa memindahkan Irfan Sanjaya, itu akan terlalu bagus. Selanjutnya, Andi Andrean percaya bahwa ia memiliki keuntungan absolut dalam menemukan gadis. Saya meminta orang-orang saya untuk menindaklanjuti petunjuk tersebut, dan akhirnya mengetahui bahwa itu dari Seng Tians Entertainment. Itu secara khusus adalah bintang di kru yang menyebarkan berita. Dengan itu, Raka segera mengeluarkan ponselnya dan membuka foto. Ini bintang wanita bernama Priscilia yang baru saja menjadi populer. Wanita di foto itu dibuat-buat, jadi sulit untuk mengatakan seperti apa rupanya. Namun, dari fitur wajahnya, dia pasti cantik. Raka terus berbicara, Priscilia mengaku sebagai pacar Irfan Sanjaya dari Seng Tian. Awalnya, semua orang mengira dia hanya mencari sensasi. Siapa yang mengira bahwa dia benar-benar akan berfoto dengan Irfan Sanjaya? Gambar latar belakang tampak seperti sebuah rumah besar di keluarga Sanjaya. Temukan foto lainnya. Coba aku lihat. Semakin banyak Andi Andrean mendengarkan, semakin bersemangat dia, seolah-olah dia telah menemukan jalan hidup ketika dia akan tenggelam. Raka segera membalik-balik beberapa foto lagi dan menemukan dua lainnya. Tuan Muda Andi, menurut Anda deskripsi mansion ini mirip dengan yang ada di media? Andi Andrean meminta Raka mengirim foto itu ke komputer sehingga bisa diperbesar dan melihatnya. Rumah besar di foto itu tidak megah dan memancarkan perasaan bangsawan, lingkungan hidup yang sangat santai dan nyaman. Foto ini cocok sekali dengan pemberitaan yang keluar dari media. Ditambah dengan kepribadian rendah hati keluarga Sanjaya, mereka yakin ini adalah rumah keluarga Sanjaya. Adapun foto lainnya, itu adalah seorang pria yang mengenakan jas biru. Hanya dengan duduk di sana, dia mengeluarkan aura yang mengesankan tanpa kemarahan. Adapun gambar yang panjang, itu juga sangat bagus. Itu seharusnya benar-benar mewarisi gen baik keluarga Sanjaya. Melihat usianya, seharusnya berusia sekitar 28 tahun, dan Irfan Sanjaya seharusnya tidak salah. Tidak peduli berapa banyak orang dari berbagai organisasi media besar yang dihabiskan, mereka tidak bisa mendapatkan satu foto pun dari Irfan Sanjaya. Mereka tidak pernah berpikir bahwa dia akan diekspos oleh seorang gadis kecil seperti dia. Sepertinya masalah ini tidak bisa dipalsukan. Andi Andrean sangat bersemangat sehingga dia berdiri dan berjalan berkeliling. Setelah memikirkannya, dia berkata, "Pikirkan cara untuk menghadirkan bintang wanita bernama Priscilia itu kepadaku. Aku ingin mengonfirmasi secara pribadi dengannya." Mereka ingin melihat Irfan Sanjaya menyentuh hidungnya beberapa kali, dan menurut pendapatnya, sangat mungkin bahwa mereka tidak memanfaatkannya. Sekarang dia menerima berita yang sangat menarik. Andi Andrean pasti akan memanfaatkan kesempatan ini. Raka mengungkapkan ekspresi buruk, "Tuan Muda Andi, ketika saya menerima berita ini tadi malam, saya pergi mengundangnya. Apakah kamu bersedia menerimanya?" Andi Andrean dengan dingin mendengus, "Kamu bahkan tidak bisa mengundang bocah sekecil itu? Mungkinkah kamu ingin aku mengundangnya secara pribadi?" Raka menyeka keringat dinginnya. Gadis kecil itu adalah pribadi Irfan Sanjaya. Bahkan jika kita tidak melihat wajah biksu itu, kita harus melihat wajah Buddha terlebih dahulu. Maka Tuan Muda ini secara pribadi akan pergi menemuinya. Dengan foto-foto ini di tangannya, terlihat bahwa hubungannya dengan Irfan Sanjaya jelas tidak biasa. Andi Andrean berpikir mungkin dia bisa mengenal Irfan Sanjaya melalui wanita ini. Kalau begitu aku akan pergi dan mengaturnya. Setelah dia selesai berbicara, Raka berbalik dan akan melakukan apa yang diminta tuannya. "Raka," Andi Andrean memanggilnya, "tidak masalah apakah berita ini benar atau salah. Pertama-tama kamu harus menemukan beberapa wanita cantik,
dan akan lebih baik untuk memilih beberapa wanita yang berbeda. Raka tersenyum nakal, "Jangan khawatir Tuan Muda Andi, saya ahli dalam bidang ini. Saya dapat menjamin bahwa kecantikan yang saya pilih akan menjadi kecantikan terbaik." Saat itu, Anda masih bisa merasakannya Tuan Muda Andi. Andi Andrean dengan santai mengambil cangkir teh di atas meja dan melemparkannya ke Raka. "Tidak peduli apa, selalu ada orang bodoh sepertimu di sisiku. Tuan Muda Andi, bukankah selalu?" Sebelum dia selesai, Andi Andrean memelototinya lagi, menyebabkan Raka dengan cepat mengganti topik. "Aku salah, dalam hatimu, hanya ada Nona Putri." "Apa katamu?" Sebuah pikiran melintas di benak Andi Andrean. Meskipun ide ini sangat tercela, sebenarnya ide ini muncul di benak Andi Andrean saat ini. "Tuan Muda Andi, apa yang Anda ingin saya katakan?" Raka bertanya dengan hati-hati. "Siapa orang-orang yang bekerja sama denganmu di masa lalu, dan siapa Irfan Sanjaya dari Sengtian? Wanita macam apa yang belum dia lihat dengan identitasnya? Bagaimana wanita biasa bisa memasuki kehidupannya?" Andi Andrean mendorong pemikiran bahwa dia seharusnya tidak keluar dari pikirannya dan berkata, "Ketika kamu pergi mencari seseorang, gunakan Putri sebagai standarmu." "Tuan Muda Andi." Raka masih ingin mengatakan sesuatu, tapi terkejut oleh tatapan dingin yang ditembakkan Andi Andrean. Dia hanya bisa diam-diam mengkritik di dalam hatinya. Semakin dia melihat kecantikan Putri, semakin dia menjadi tercengang. Jika dia ingin menemukan wanita secantik Putri, apakah tuannya mempersulit dia? Jika tidak, jika majikannya sangat menyukai Putri dan bahkan menawarkannya, dia tidak perlu berkeliling mencari orang. Raka tiba-tiba ketakutan oleh pikiran di kepalanya. Dia secara naluriah mengangkat kepalanya untuk melihatnya, dan kemudian menepuk dadanya untuk menekan keterkejutannya. Jika pemikirannya ini diketahui oleh tuannya, itu pasti akan merobek lapisan kulitnya. Apa yang Raka tidak tahu adalah bahwa Andi Andrean memiliki pikiran yang sama dengan dia yang baru saja melintas di benaknya. Pikiran Andi Andrean saat ini dipenuhi dengan Putri yang dulu menjalin hubungan dengannya, dan Putri yang sekarang menikah dengan orang lain. Di masa lalu Putri, yang memenuhi hatinya hanya dia, Andi Andrean, dan dia juga enggan berpisah dengannya. Sekian dulu ya sobat cerita hari ini, tetap nantikan cerita berikutnya dari novel ini. Eits, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini agar kita lebih bersemangat lagi untuk menceritakan novel-novel menarik lainnya. Dah ada.